Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Hei teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin soal tanah. Tapi bukan sembarang tanah. Kita bakal bahas jenis-jenis tanah yang ada di salah satu wilayah paling indah di Indonesia, bahkan dunia, yaitu Raja Ampat. Raja Ampat itu bukan cuma soal laut biru dan karang-karang cantik. Di balik semua personanya yang menakjubkan, wilayah ini juga punya cerita menarik soal kondisi fisik daratannya, termasuk soal jenis tanah yang ada di sana. Secara umum, tanah di Raja Ampat itu sangat dipengaruhi oleh bentang alamnya yang didominasi oleh pulau-pulau karst atau batuan kapur. Nah, ini penting banget karena jenis batuan induk itu sangat menentukan jenis tanah yang terbentuk. Di Raja Ampat, karena banyak batuan kapur, maka jenis tanah yang dominan disebut tanah Mediteran atau tanah kapur. Tanah Mediteran ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur yang keras dan punya kandungan kalsium karbonat yang tinggi. Warnanya biasanya coklat sampai kemerahan dan teksturnya agak kasar. Sayangnya tanah ini kurang subur kalau dibandingkan dengan tanah vulkanik karena kandungan haranya rendah dan sifatnya agak kering. Tapi jangan salah, beberapa tumbuhan khas kawasan kering justru cocok banget tumbuh di sini, seperti pohon jati putih, semak belukar, dan berbagai spesies anggrek liar. Selain tanah Mediteran, di beberapa bagian Raja Ampat, khususnya yang berada dekat kawasan dataran rendah atau muara sungai kecil, juga bisa kita temukan tanah aluvial. Nah, tanah ini terbentuk dari endapan lumpur dan pasir yang terbawa oleh air. Biasanya jenis tanah ini ditemukan di cekungan-cekungan kecil atau dataran rendah dekat pantai. Karena berasal dari hasil pengendapan, tanah aluvial ini cenderung lebih subur, cocok untuk pertanian skala kecil atau tumbuhnya vegetasi alami seperti mangrove. Berbicara soal mangrove, penting juga kita bahas tanah gambut yang kadang muncul di wilayah pesisir Raja Ampat. Meskipun tidak seluas seperti di Papua bagian selatan, beberapa daerah rawa-rawa kecil atau kawasan cekungan yang tergenang air dalam waktu lama bisa membentuk tanah gambut. Tanah ini terbentuk dari sisa-sisa bahan organik yang membusuk dalam kondisi basah. Warnanya hitam pekat, teksturnya lembek, dan sangat asam. Tanah jenis ini tidak cocok buat semua tanaman, tapi punya peran penting dalam menjaga cadangan karbon dan air di wilayah pesisir. Kondisi tanah di Raja Ampat juga sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan vegetasi hutan tropis. Curah hujan yang besar mempercepat proses pelapukan dan pencucian tanah atau istilah geografinya laterisasi. Karena itu di beberapa daerah kita juga bisa menemukan tanah laterit yang warnanya merah bata. Tanah ini terjadi karena pencucian mineral oleh air hujan, sehingga hanya menyisakan unsur besi dan aluminium. Suburnya kurang, tapi masih bisa menopang tumbuhan khas hutan hujan tropis. Oh iya, jangan lupa, Raja Ampat itu adalah gugusan kepulauan, jadi topografinya tidak rata. Banyak tebing-tebing curam, bukit-bukit batu, dan lembah-lembah kecil. Akibatnya, persebaran tanah tidak merata. Di banyak pulau kecil, lapisan tanahnya sangat tipis, bahkan kadang cuma beberapa sentimeter di atas batuan keras. Tapi uniknya, meskipun tanahnya tipis, banyak tumbuhan endemik bisa tumbuh subur di sana. Ini karena tanaman-tanaman tersebut sudah beradaptasi selama ribuan tahun dengan kondisi tanah yang ekstrim dan cuaca yang khas. Secara umum,
pengelolaan tanah di Raja Ampat tidak terlalu intensif seperti di daerah pertanian. Penduduk lokal banyak yang menggantungkan hidup dari laut seperti nelayan atau pemandu wisata. Tapi di beberapa desa mereka memanfaatkan tanah-tanah subur, biasanya yang berjenis aluvial atau laterit ringan untuk kebun kecil, menanam singkong, ubi jalar, keladi, dan buah-buahan lokal seperti pisang dan pepaya. Nah, yang juga menarik karena Raja Ampat adalah wilayah konservasi dan keanekaragaman hayatinya luar biasa. Pengelolaan tanah di sana juga sangat dijaga agar tidak merusak ekosistem. Jadi meskipun tanahnya tidak terlalu luas dan tidak semua subur, tapi nilai ekologisnya sangat tinggi. Kesimpulannya, tanah di Raja Ampat itu sangat beragam, mulai dari tanah Mediteran, kapur, aluvial, gambut, sampai laterit, tergantung dari lokasi dan proses geologinya. Meskipun tidak semua cocok untuk pertanian besar-besaran, tapi semua punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah kepulauan yang sangat istimewa ini. Jadi kapan-kapan kalau kamu main ke Raja Ampat, coba deh jangan cuma lihat ke lautnya. Coba injak tanahnya, perhatikan vegetasinya, dan pikirkan bahwa di balik keindahan itu semua ada proses panjang dari bumi yang membentuknya. Dari batu, hujan, angin, sampai waktu yang ribuan tahun lamanya. Keren kan? Baik, sobat-sobat semuanya, sekian dulu ya pembahasan kita di video kita kali ini, video dari Guru Cakap. Semoga ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.